Baik, terima kasih pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada. Masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Nah, Masya Allah, kalau misalkan tadi kita sudah membahas kalau Allah itu sebenarnya mempunyai keluarga di antara manusia ya Ustadz ya. Dan termasuk 4 golongan. Tadi kan kita baru membahas 1 dari 4 golongan tersebut. Nah Ustadz, mungkin bisa dilanjut pembahasan kita tadi seputar 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Ustadz. Baik, Masya Allah. Dalam arti kita garis bawahi, bukan Allah itu berkeluarga secara zahiriah manusia, kasat mata manusia. Tetapi saking Allahnya mengistimewakan bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang hafal Al-Quran. Bahkan Rasul mengatakan orang yang hafal Al-Quran itu masuk ke dalam surganya Allah dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mahkota bagi ibunya, memberikan jubah bagi ayahnya. Begitu sangat istimewanya Allah berikan sebuah keistimewaan bagi orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, karena dari setiap hurufnya pun mendapatkan pahala. Satu huruf yang dibacakan karena memang daripada bagian Al-Quran, maka Allah berikan 10 rahmatnya, kasih sayangnya, dan dihilangkan 10 keburukannya. Mungkin ada lanjutannya. Bang Kamal namanya ya? Bang Kemal. Bang Kemal. Oh, Masya Allah. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah wahafidhil lisan. Di antara golongan yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya. Ini kan kata Nabi, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Karena menjaga lisan, pemirsa, orang bisa menjadi selamat. Nggak menyakitkan hati orang lain, apalagi menyakitkan hati orang tua. Sedangkan birrul walidain itu utama. Meskipun mohon maaf kata guru saya, kamu sungkem bolak-balik cium tangan ya kepada siapa? Kepada gurumu atau kepada yang kita anggap wali, kita ziarah kepada waliullah, tapi nggak berbakti sama orang tua, tertolak. Doanya tertolak. Maka jangan sampai jadi orang atau jadi anak yang uququl walidain, orang yang tak berbakti sama orang tua. Allahu Akbar walillahil hamd. Saking apa ya nih kita sebagai anak harus jaga lisan atau sama orang tua. Yang kedua sama guru kita. Yang ketiga kepada siapa? Kepada sahabat kita atau kepada tetangga kita, kepada karib kita, dimanapun. Nih saya kasih tahu, orang bisa damai, orang bisa tentram karena apa? Karena dia bisa mengenakan daripada kata-katanya. Orang bisa percaya, orang bisa nyaman sama kita karena enak dibawa ngobrolnya, dibawa ngopi dan lain sebagainya. Bisa nyambung. Karena memang Bang Kemal nih, di zaman akhir zaman ini, apalagi kan mayoritas anak-anak muda. Ini kita masih muda apa enggak nih? Masih, insya Allah. Ini gitu. Kadangkala kita ini berteman, ya, sama siapa saja, golongannya baik yang udah dewasa ataupun ama yang sepantaran atau anak-anak kecil. Tergantung memang kita ini mengenakan lisan kita. Kalau kita lisannya baik sama teman kita, otomatis itu teman bakal baik sama kita. Betul nggak? Betul. Kalau kita enak kepada tetangga kita, otomatis apa yang kita bawakan, apa yang kita salurkan, apa yang kita perbuat sama tetangga kita, otomatis orang tetangga kita pun bakal baik sama kita. Betul nggak? Betul. Ini jangan jauh-jauh deh Bang Kemal, di sini studio. Betul nggak? Ini banyak teman-teman, ya bahkan bekerjanya beda-beda kan. Sesuai kemampuannya masing-masing. Tapi ketika hanya lagi istirahat kita kumpul, mungkin ada sesuatu hal yang tak bisa disampaikan daripada lisan kita. Mungkin ini orang pendiam, tapi ada juga ada orang yang enjoy ketika ngobrol. Betul nggak? Betul. Nah makanya guru saya mengatakan, apakah kita ini duduk bersama teman kita bisa mengenakan? Apakah kita bisa berkumpul dengan teman kita ini karena kita bisa bermanfaat untuk dia? Nah ini jadi catatan bagi kita semuanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Selamat berarti bisa bahagia. Selamat bisa jadi senang. Damai, tentram, nyaman. Kan begitu.
Makanya menjaga lisan ini wajib. Supaya apa? Supaya kita dirindukan oleh surga. Meskipun tak pernah bertemu loh. Kalau kata anak berjaman sekarang kan rindu itu berat. Ya, berat banget. Berat banget. Begitu. Jadi surga pun akan rindu banget sama kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus membaca Quran. Harus jaga lisan. Masya Allah. Lain cerita kalau misalkan kita rindu sama orang lain yang belum pasti buat kita, yang insya Allah yang apa nanti bakalan pisah sama kita, kita kan juga nggak dapat apa-apanya juga. Betul. Nah, lain cerita kalau misalkan kita rindu sama surganya Allah dengan cara tadi dua golongan tadi yang sebenarnya sangat mudah dijalankan, tapi mungkin Ustadz pemirsa Lentera Islam di rumah kayak masih bingung nih Ustadz. Gimana ya cara misalkan kita tuh tetap menjaga lisan kita dan tetap baca Quran tapi biar nggak lupa nih kayak ntar aja baca Quran biar nggak kayak biar gitu. Istiqomah. Ya, biar istiqomah. Continue ya. Kuncinya seperti apa? Baik. Satu yang memang harus kita lawan itu hawa nafsu kita. Kan nafsu itu terbagi menjadi 3. Satu, nafsul amarah. Kedua, nafsul lawamah. Ketiga, nafsul mutmainnah. Ini yang kadang-kala manusia suka kalah itu dengan nafsul amarah. Pengennya berbuat yang tidak diridhai Allah. Pengennya berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, gitu kan. Nah, ini yang harus kita lawan. Karena memang terus-menerus apa yang kita baca, apa yang kita laksanakan, karena sirru dzikr mudawamah, keistimewaan itu akan datang bagi orang yang mudawamah, terus-menerus melaksanakannya. Nah, bagaimana supaya terus-menerus ini dilihat daripada lingkungan. Kalau memang lingkungannya seperti ini, kita pahami positif, kita duduk bersama. Kalau nggak bisa kita pahami karena memang negatif kebanyakannya, kita jauhin. Bukan berarti kita so suci, bukan berarti kita so alim. Tapi memang kita ini pengen menyelamatkan diri kita, begitu. Jadi lingkungan pun, faktor lingkungan pun memang harus kita ketahui. Kita memang masuk ke dalamnya pun harus bisa memahami. Masya Allah. Termasuk tadi 2 golongan yang mungkin bisa dijalankan ya Ustaz ya. Amin. Insya Allah. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, nampaknya kita harus jeda dulu karena ada yang mau lewat, tapi tetap akan kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.